Halo semua, balik lagi dengan gue Tian di Sumber Gadget. Oke, sekarang waktunya kita unboxing. Jadi di tangan gue ini udah ada Infinix Note 50 Pro. Ini gue belinya di marketplace dan gue dapat harganya di 2,8 jutaan. Menurut gue ini udah oke banget setelah dipotong diskon ya. Nah, kenapa gue cobain HP yang satu ini? Karena ini gue penasaran banget, pengen sharing ke kalian sebagus apa handphone satu ini di range harga 2-3 jutaan. Yaudah, kita mulai dari video unboxingnya dulu dan pindah ke kamera yang di atas. Let's go. Oke, jadi ini dia Infinix Note 50 Pro. Dia kerjasama dengan Honor of Kings. Sebelumnya dia kerjasama sama MLBB. Tuh kalian bisa lihat deh, ada sound by JBL. Gokil loh. Ini handphone 2 jutaan padahal. 12 tahun garansi. Dan ini untuk spesifikasinya 90 watt all around fast charge 3.0. Dia bisa sampai 90 watt wireless charging 30 watt. Udah ada Ultra Resilient Armor Alloy. Ini tuh material yang dipakai di handphonenya ya. Jadi framenya tuh dari metal. Udah ada OIS-nya di kameranya 144 Hz. Gokil sih. MediaTek Helio G100 Ultimate. Udah ada Bioactive Halo AI Lightning. Ini heart monitoringnya. Jadi dia ada heart monitoringnya juga. Terus ada dapat kuota 33 GB dari smartphone. Oke, ini untuk varian 256 GB, RAM-nya di 8 GB. Ini dia jadi tulisannya 16 GB karena 8+8 extended. Untuk varian ini sih cuma satu ya, setahu gue cuma di 8 GB dan storage-nya di 256 GB. Sekarang kita buka aja deh langsung. Oke, kita sudah buka plastiknya dan ini dia. Ini untuk handphonenya. Dan di sini kita juga dapat MacPad-nya. Coba buka aja. Ini masih ke shield. Nih dia tuh jadi wireless charge-nya mereka ya. Kita dapat sekalian. Dimana-mana handphone tuh sekarang tuh udah nggak ada bonus charger ya. Ini malah dikasih wireless charging juga. Gokil sih, kayak sedekah gitu. Tuh, ini untuk MacPad-nya. Keras ya. Oke. Materialnya juga udah aluminium, tinggal ditempel aja kayak gini dan ini dia udah pakai USB Type-C, jadi nanti tinggal dicolok aja pakai kabel yang kita dapat. Dan sekarang sampingan dulu deh. Sekarang kita coba buka aja handphonenya. Handphonenya kita kesampingin dulu. Tipis loh. Nah, di sini kita dapat smartphone, kuota 792 GB, 33 GB setiap bulan selama 2 tahun. Oh, lumayan nih. Kita nggak perlu beli kuota lagi. Nah, ini nih SVIP card. Jadi ini dia tuh kayak VIP cardnya kalau misalkan kalian ke service center ya. Kalau nggak salah tuh ada beberapa benefit, nanti akan gue tunjukin deh di video benefitnya apa aja. HP 2 jutaan ada begini loh. Sini manual booknya seperti biasa. Ini tempered glass. Dapat tempered glass tapi cetakannya nggak ada ya. Jadi buat kalian yang sudah terbiasa pakai tempered glass nggak pakai cetakan, harusnya akan gampang. Kalau gue sih kayak gini sih udah gampang ya. Ada dan nggak ada cetakannya atau untuk pasangnya sih menurut gue nggak ada masalah sih. Ini case, hard case, dan tuh ini dia udah ada magnetnya. Jadi yang tadi kita dapat MacPad-nya itu kita tinggal tempel aja di bagian sini. Tuh, nempel. Case-nya juga kualitasnya bagus sih menurut gue. Hard case gitu, warnanya tuh kayak agak coklat-coklatan gitu loh. Di sini ada teksturnya biar nggak licin. Oke. Nah, ini kita dapat
kepala charger 90 watt tuh. Kabel USB Type C nya, SIM ejector udah. Terus kita kesampingkan, kita sampingkan dulu. Dan ini oke, sekarang ini dia handphonenya. Mau diketek lah. Asli. Kalian kalau misalkan kalian pernah beli HP Sony ya, Sony Xperia lah, Xperia 5 ke Xperia 1. Ini tuh feelnya mirip kayak gitu. Framenya metal, terus handphonenya ini tuh ramping, jadi enak kalau misalkan untuk navigasiin satu tangan. Gue lebih seneng handphone, nggak apa-apa handphone misalkan layarnya gede gitu, lebar gitu. Bukan lebar sih, manjang gitu yang penting. Ukuran inchnya gede tapi dia yang penting manjang, jadi enak kalau misalnya kita pegang satu tangan kayak gini. Oke, ini dia framenya udah pakai metal. Kalian bisa lihat sini untuk garis antenanya. Di bagian atasnya juga tuh garis antena, dan ini udah ada sound by JBL. Lagi-lagi 2 jutaan pakai sound by JBL. Ya. 2 stereo speaker. Ini apa? Ada infrared juga ya? Di sini harus ada infrared juga ya. Bawa USB Type C, SIM ejector, dan untuk material belakangnya sih, setahu gue ini kalau nggak kaca, polikarbonat sih. Gue sempat lihat kayak kemarin ada yang sempat unboxing, bukan unboxing, bongkar HP-nya. Ini kayaknya bahannya tuh belakangnya ini polikarbonat, tapi polikarbonat itu tuh tipis gitu. Gak masalah sih menurut gue, yang penting di bagian framenya ini udah metal dan kokoh banget. Sekarang kita ketek ya. Oke, ini dia warnanya titanium gray. Ini menurut gue warnanya bagus. Coba aku bandingin sama S25 dulu. Oke, ini warna S25 yang base model silver shadow. Ini warna titanium gray. Sama-sama elegan sih menurut gue. Oke lah, oke. Nah, yang menariknya, ini kan sebenarnya di bagian kameranya ini tuh desainnya menurut gue nggak semua orang suka. Tapi kalau buat gue pribadi sih gue sebenarnya suka aja. Tapi kayaknya lebih keren kalau misalnya nggak pakai kamera bump ini deh, dibikin langsung nongol-nongol aja kayak gitu tanpa ada kayak gini. Menurut gue itu lebih elegan aja sih. Di bagian sini juga sebenarnya tulisan-tulisan kayak 50 megapiksel OIS ultra wide, ini kayaknya nggak terlalu perlu gitu. Sebenarnya bisa dibikin lebih simple lagi, tapi overall is oke. Ini bagus desainnya, seriusan. Ini handphone 3 jutaan desain paling bagus yang pernah gue lihat. Tuh kalian bisa lihat deh di sini tuh bezelnya tipis, kiri kanan atas bawah, dan simetris. Ini bezelnya simetris, seriusan deh. Oke, sekarang gue mau setting-setting dulu ya. Oke, jadi ini dia untuk tampilan XOS 15. Ini udah gue selesai setting-setting, dan ini sebenarnya udah hari selanjutnya. Ini gue udah install beberapa aplikasi juga, gue tes benchmark juga tadi, nanti akan gue kasih lihat ke kalian deh untuk skor Antutunya. Nah, jadi kemarin gue udah sempet coba untuk tempered glassnya yang dikasih sama Infinix-nya. Ternyata tempered glassnya itu bikin bezelnya tuh kelihatan makin lebih tebel. Jadi akhirnya gue lepas lagi. Dan juga untuk tempered glass yang kita dapat itu gue nggak tahu ya kenapa unit yang gue dapat itu ketika dipasang di bagian sebelah kanannya itu sama sekali nggak kelem. Jadi akhirnya itu gue lepas lagi, dan ini gue nggak pakai tempered glass. Nanti deh gue cari tempered glass di marketplace biar hasilnya rapih gitu. Secara bezel ini udah emang tipis banget dan semuanya simetris. Kalian bisa lihat di sini, atas, bawah, kiri, kanannya ini semuanya simetris. Dan yang gue suka sama handphone ini tuh dimensinya ini tuh manjang gitu. Jadi bukan ngelebar gitu, biarpun ukuran layarnya ini cukup besar gitu. Untuk spek detailnya kalian bisa lihat di bagian sebelah kiri. Nanti akan gue share ke kalian. Kalian pause aja untuk spek detailnya. Nah, sekarang gue mau kasih tahu kalian soal customisasi di XOS 15 sedikit-sedikit aja dulu. Nah, kan secara default kan untuk kalau misalnya kita buka app drawernya, ini aplikasinya tuh kayak gini ya. Kita secara vertikal gitu. Dari A sampai Z, terus di sini juga ada kategori-kategorinya kayak communication, entertainment, tools, games, dan lain-lain.
Ini menurut gua agak sedikit pusing sih sama handphone yang punya layout seperti ini. Nah, enaknya di XOS 15 itu kita bisa ubah tampilannya. Caranya kalian tinggal tap titik 3 di sini aja, lalu kalian pilih yang namanya AZ Screen Orientation-nya, kalian pilih yang horizontal dan udah deh. Sini jadi tampilannya lebih simple lagi. Ini menurut gue lebih enak sih dilihat. Jadi nggak kebanyakan tulisan. Kita tuh nggak akan pusing gitu. Secara icon-icon juga ini menurut gue lebih fresh dibandingkan sebelumnya pendahulunya. Dan yang paling kelihatan di sini adalah di bagian control center-nya. Ini udah berubah total. Ini tuh mirip-mirip sama iPhone sih. Tapi nggak masalah sama sekali. Ini nggak tetap kece dan icon-iconnya tetap mudah terbaca juga. Nah, yang gue suka di sini juga kalian bisa lihat di bawah ada HRNSP02. Ini tuh untuk mengukur heart rate monitor dan kadar oksigen di dalam tubuh kita. Karena di handphone itu ada sensornya untuk mengukur detak jantung kita dan kadar oksigennya itu di bagian sini. Nah, sekarang kita coba aja untuk cek heart rate monitor ya. Kita tinggal klik aja di bagian sini dan nanti dia akan otomatis masuk ke aplikasi health-nya mereka. Dan udah deh, sekarang kita tinggal tempel aja kayak gini tuh. Itu kayak nyala-nyala gitu. Tuh, keren ya. Nah, sebenarnya untuk di bagian sini, ini tuh sebenarnya nggak cuman untuk lihat heart rate monitor aja, tapi dia tuh bisa juga lampunya nyala kalau misalkan ada notifikasi. Nah, ini tuh namanya adalah Active Halo Lighting. Cara settingnya gampang banget kan, tinggal masuk aja ke bagian setting. Nah, di sini kan tinggal pilih yang namanya Active Halo Lighting dan di sini kalian bisa lihat kalau misalkan ada notifikasi dia akan otomatis nyala. Terus kalau misalkan lagi syuting video atau record video dia juga akan nyala. Ini gue kasih tunjuk kalian nih kalau misalkan lagi record video. Tuh, di bagian sini tuh nyala kayak merah-merah gitu. Ini menurut gue bagus banget sih. Satu hal detail yang kayaknya nggak kepikiran gitu sama handphone seharga 2 jutaan, 2-3 jutaan gitu. Keren sih menurut gua. Seriusan deh, ini keren loh. Hal-hal detail kecil yang brand lain tuh nggak kepikiran gitu. Di sini juga kalau misalnya kalian mau main game juga, lagi mulai game dia juga akan nyala. Terus kalau misalnya kalian lagi charging juga dia akan nyala. Satu lagi, ini Volax. Kalau kalian tahu di sini Volax ini sebenarnya adalah AI-nya buatannya Infinix. Kalau misalnya kalian tekan tombol powernya ini beberapa detik, tuh, dan itu akan langsung masuk ke AI-nya. Kalian bisa tanya apapun sama dia gitu. Nah, ngomongin AI, di HP yang satu ini juga dia dikasih yang namanya AI yang cukup banyak ya. Ini tuh namanya adalah Infinix AI. Di sini tuh lihat deh, kita dikasih banyak banget AI. Nah, untuk Volax-nya, Volax Voice-nya juga sebenarnya kita bisa ganti ya pakai Google Gemini. Caranya kalian tinggal pilih aja Volax Voice-nya. Terus di bagian asisten suara default-nya kalian bisa ganti ke Google. Habis itu kalian tinggal pilih yang selesai dan udah deh, kalian tinggal tekan tombol power dan tahan aja. Dia akan langsung masuk ke Google Gemini kayak gitu. Kalau buat gue pribadi sih gue lebih suka sama Google ya, karena emang dia tuh bisa ngelakuin lebih banyak hal aja sih menurut gue. Dan gue udah terbiasa sama Google Gemini. Di sini juga dia punya namanya Call Assist, Translation, Social Assistant, Dokumen Assistant, AI Notes, Recording Summary. Wah, ini banyak banget sih seriusan deh. Nah, handphone ini juga punya AI Eraser ya, sama kayak di HP-HP AI lainnya gitu. Dia tuh ada namanya AI Studio, jadi kalian tinggal pilih aja ini. Terus kalian pilih yang namanya AI Eraser. Dan di sini kalian tinggal hapus deh objek apa yang mau kalian hapus, kalian tandain aja kayak gini. Nanti AI-nya akan otomatis ngebaca dan habis itu kalian pilih yang namanya Start to Erase. Tungguin sampai prosesnya selesai. Kita lihat hasilnya rapih atau enggak. Dan ya, hasilnya benar-benar rapi cuy. Seriusan deh, ini hasilnya rapi loh. Tuh. Hasilnya lumayan rapi sih, cuman emang secara bentuk agak sedikit nggak terlalu kayak real banget. Tapi secara kalau misalnya kita lihat dari jauh, ini hasilnya bagus-bagus aja. Ini yang sebelum diedit dan ini yang sesudah diedit tuh. Gokil ya, HP seharga 2-3 juta loh. Kenapa gue bilang harga 2-3 juta? Karena kalau misalnya kalian dapat voucher itu, handphone ini tuh harga cuma di 2 jutaan, jadi nggak sampai 3 juta. Tapi kalau misalnya kalian nggak dapat voucher ya mungkin harganya ya 3,199 gitu, atau mungkin 3,1. Ya tergantung kalian sih dapat vouchernya sebanyak apa.
Yang gue suka juga di HP yang satu ini tuh di bagian NFC-nya cukup lengkap ya ternyata ya. Ini di bagian setting, kalian tinggal pilih aja yang hotspot and connection. Nah di sini di bagian NFC ini cukup lengkap ya. Selain kita bisa tambahin untuk akses card, kita juga bisa cek e-money juga. Di sini kita cek e-money tuh. Dia bisa support flash, bisa support Breezy, e-money, tap cash juga bisa di HP yang satu ini. Jadi kalau misalnya kalian punya e-money kayak gini, tinggal tempel aja deh. Tuh, dia langsung bisa ngedetect. Ini menurut gue cukup membantu sih ya, karena kan kadang suka aplikasi-aplikasi online itu suka error ya. Jadi kita nggak perlu ngandelin aplikasi online, kita cukup pakai aplikasi yang ada di handphone kita aja. Selanjutnya juga di bagian setting, di sini karena dia udah kerjasama sama JBL, Sound by JBL. Ini kelihatan nggak di sini? Tuh, Sound by JBL. Sorry guys kalau misalkan ada suara-suara berisik di luar. Nah ini dia tuh jadi kalau misalnya kalian cek di bagian setting, terus kalian masuk ke yang namanya Sound and Vibration. Di sini tuh kan ada yang namanya DTS Sound. Nah ini kalian bisa setting-setting untuk equalizer-nya. Sebenarnya kalau misalnya kalian nggak setting equalizer itu nanti suaranya jadi agak sedikit kurang kenceng dan agak sedikit cempreng sih, lumayan cukup cempreng sih. Nah kalau misalnya kalian atur equalizer, kalian nyalain aja equalizer, terus kalian tambahin bassnya di bagian sini. Terus jangan lupa nih saran gue di bagian bawahnya sini, di bagian mode-modenya, di setiap modenya itu kalian pilih deh. Misalkan musik, kalian cobain atur di bagian sininya, bass boostnya kalian aktifin. Vokal boostnya, terus treble boostnya kalian aktifin juga di setiap modenya. Mode video, mode game juga kalian lakuin hal yang sama. Nanti kalian cobain deh, hasil suaranya menurut gua ini jadi lumayan cukup bagus ya. Bassnya lebih berasa, terus suara treble sama suara vokalnya tuh jadi lebih kencang lagi. Jadi kalau misalnya kalian dengerin musik setengah aja tuh menurut gua udah suaranya udah kencang banget. Next di bagian haptic feedback juga ini bagus ya. Gue nggak berharap handphone seharga segini tuh dapat haptic feedback yang bagus gitu, karena emang kebanyakan handphone di harga segini tuh haptic feedbacknya tuh udah bener-bener kasar banget lah, udah nggak enak banget. Tapi di kita dikasih haptic feedback yang ini enak banget. Kalau misalkan kalian suka cobain HP Xiaomi gitu kan, Xiaomi kelas misalkan Poco gitu seharga 5-10 juta lah, itu dia kan biasanya udah pakai X-axis linear motor. Nah ini feel-nya sama kayak gitu, dan gue liat di website-nya juga dia pakai X-axis motor sih. Jadi harusnya ini haptic feedback-nya udah enak banget dipakai untuk typing, dan ini kelasnya udah masuk ke kelas flagship sih. Jadi ini menurut gue hal yang jarang banget ada di smartphone harga segini gitu. Nah lanjut, kalau misalnya kita lagi dengerin musik, ini juga ada dynamic island-nya versi Infinix tuh. Kalian bisa di sini dia tuh, bisa tuh. Untuk animasinya menurut gue ini cukup smooth juga loh tuh. Asik ya. Nggak cuma itu aja sih, kalau misalnya kita coba record suara deh, kita recording suara. Oke, terus kita tuh, dia tuh jadinya kayak gini tampilannya. Untuk animasi juga menurut gue ini smooth loh, dan bagus gitu. Ini gokil loh, handphone seharga segini ada dynamic island-nya dan animasi juga smooth banget. Salut. Nah sekarang gue mau kasih lihat ke kalian untuk layarnya. Ini dia layarnya ukuran 0,78 inch, panel AMOLED, dan sayangnya aja sih dia tuh belum mendukung konten HDR10 Plus ya. Tapi nggak masalah, karena untuk layarnya ini tuh bagus gitu. Kalau misalnya kalian mau nonton di Netflix gitu, ini menurut gue layarnya udah cukup bagus dan manjain mata juga. Kalau kita masuk ke bagian setting, di bagian display and brightness-nya, di sini tuh kita tuh ada yang namanya color style. Di sini tuh ada dua pilihan. Secara default sih dia original color ya. Ini tuh warnanya lebih lebih akurat. Sedangkan untuk bright colored ini tuh lebih gonjreng istilahnya kayak gitu. Kalau gue sih biasanya handphone gue selalu warnanya gue bikin gonjreng biar kalau misalkan gue lagi buka sosial media itu warnanya enak dilihat. Tapi kalau misalkan gue lagi mau editing foto ataupun editing video, ini pasti gue balikin lagi ke original colornya atau warna yang paling natural kayak gitu. Selanjutnya juga untuk refresh rate-nya, ini dia bisa sampai di 144 Hz ya. Tapi gue nggak tahu nih, gue belum nemuin skenario sampai mentok 144 Hz. Paling mentok cuma di 120 Hz saja. Nah ini kita coba cek ya. Ini harus masuk ke developer option dulu. Kalian harus aktifin dulu. Tapi di sini gue kebetulan gue udah aktifin. Di sini kita coba cek untuk refresh rate-nya. Ini dia. Kalian bisa lihat ya. 120, 60. Nah biasanya kan untuk aplikasi-aplikasi YouTube dia beberapa smartphone juga error, dia nggak jalan di 120 Hz.
Ini dia bisa jalan di 120 Hz aman. Terus untuk aplikasi Instagram juga dia jalan di 120 Hz. Jadi ini bisa gue bilang aman untuk setiap aplikasinya. Jadi kalian nggak perlu capek-capek untuk maksimalin mentokin di 120 Hz. Kalian setting secara default juga dia udah cukup baik kok untuk jalan di semua aplikasinya. Nice lah. Nah, sekarang terakhir kita bahas soal kamera UI-nya. Nah, ini untuk secara default dia tuh kalau untuk foto dia namanya adalah AI Cam. Terus di sini kita lihat settingannya apa aja. Kalian di sini bisa aktifin yang namanya grid, HDR juga kalau misalkan emang perlu kalian bisa aktifin. Dan di sini juga ada yang namanya motion capture. Fitur menurut gue cukup banyak sih. Ada watermark. Di sini kita coba lihat di bagian settingnya. Ini untuk settingan shutter sound-nya. Nah, ini untuk horizontal levelnya kalian pastiin nyalain ya. Biar kalau misalkan kalian lagi mau foto tuh ketahuan gitu HP kalian tuh lurus atau enggak gitu, miring-miring atau enggak. Dan jangan lupa juga nyalain gridnya ini, jadi ini tuh akan ada garis-garis seperti ini untuk patokan angle-nya biar hasil foto ataupun video kalian tuh jadi lebih bagus lagi. Dia untuk lensa utamanya bisa support sampai di 50 megapiksel kayak gini, tapi untuk foto biasa aja saran gue ini dimatiin aja. Selanjutnya di bagian video di sini juga dia ada fitur stabilisasinya, kalian bisa lihat di bagian icon sini. Terus untuk resolusinya dia maksimal di 2K 30 fps. Nah, Infinix tuh lucu ya karena di sini kalau misalnya kalian lihat untuk FPS-nya dia 30 fps. Mungkin ini HFPS tuh high FPS-nya dia di 60 fps sih kayaknya gitu. Jadi dia nggak namain di 60 fps tapi dia namanya adalah di HFPS gitu. Ya ini dia jalan di 60 fps tuh kelihatan sih. Untuk stabilisasi dia cuman jalan maksimal kalau nggak salah di resolusi Full HD aja. Kalau misalnya gue ganti ke 2K itu stabilisasinya yang IIS-nya dia nggak jalan, jadi cuma ngandelin OIS-nya aja. Oh ya, untuk kameranya ini dia pakai triple setup kamera ya, ada lensa utamanya di 50 megapiksel yang udah ada OIS-nya, terus lensa ultrawide-nya dia di 8 megapiksel dan ada lensa makronya di 2 megapiksel. Kayak gitu. Jarang-jarang juga sih sebenarnya handphone seharga 2-3 jutaan ada OIS-nya juga. Terakhir tuh yang ada OIS-nya di Xiaomi Redmi Note 14 5G. Nanti gue masih ada handphonenya, jadi nanti akan gue compare deh ke kalian. Karena emang ini handphone range harganya sama, jadi bisa jadi patokan nih kalau misalkan kalian lagi galau milih handphone. Selanjutnya di sini juga ada mode vlog. Ini untuk preset-preset kalian mau bikin vlog juga bisa di sini. Lalu ada mode portrait, ada street snap juga ada tuh. Bagus nih. Dia tuh di kiri kanannya atas bawah tuh ada vignette-nya gitu, jadi lebih estetik. Ada untuk foto malam super night, dan ini untuk more-nya slow motion, AI GC portrait, ini juga baru nih. Terus ada sky shot, time lapse, dual video juga dia bisa. Terus ini untuk mode pro-nya, ini untuk pro apa nih? Pro foto ya jatuhnya ya. Pro foto kalian bisa atur seperti biasa lah, EV, shutter speed, ISO, white balance, autofocus. Terus dia juga ada punya foto panorama, super makro, dokumen ini untuk biasa untuk scan. Itu aja sih. Nah, nanti akan gua kasih lihat untuk hasil foto dan juga videonya di akhir video. Oke, palingan itu aja sih yang bisa gue bahas di unboxingnya kali ini. Nanti untuk hasil foto dan videonya akan gue taruh di akhir video. Oke, nanti ditunggu aja next full review dari Infinix Note 50 Pro ini. Oke, bye-bye. Ini perekaman di Full HD 30 fps, stabilisasinya on ya. Untuk hasilnya sih kalau gue lihat sih di sini cukup stabil ya. Kalau ini perekaman 1080p 30 fps tanpa stabilisasi. Tuh, ini berasa goyang sih kelihatan. Ini untuk resolusi Full HD high fps, stabilisasinya on. Kamera selfie-nya 1080p 30 fps.
Stabilisasinya on.